iPhone 7 Plus. iPhone ini merupakan varian iPhone 7 dengan penambahan bentang layar dan daya baterai. Tidak hanya itu, penambahan lensa kamera di sini pun juga ada. Walaupun iPhone 7 Plus ini sudah berumur, yang dimana iPhone 7 Plus ini dirilis pada kuartal 4 tahun 2016. Namun dalam hal performa untuk dipakai sehari-hari masih lancar-lancar saja. Terlepas dari fakta bahwa iPhone ini masuk ke dalam jajaran iPhone yang tidak mendapatkan update iOS 16, mentok hanya di iOS 15.7. Rentang harganya pun sekarang cukup kompetitif dengan Android mid-range ya. Per November 2022 ini di kisaran 2,7 hingga 3 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapan dan juga eks garansi mana juga. Lantas bagaimana iPhone 7 Plus ini di tahun 2022? Masihkah relevan untuk dijadikan daily driver? Atau hanya kuat saja untuk dijadikan HP sekunder? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Disclaimer dulu ya, iPhone 7 Plus yang kita ulas di sini tempered glass-nya retak karena penggunaannya sebagai daily driver, namun tidak terlalu berpengaruh dalam hal performa. Bagaimana tidak? Ditenagai dengan chipset A10 Fusion 16 nanometer, iPhone 7 Plus ini sangatlah powerful pada masanya. Ingat, pada masanya. Didampingi dengan RAM sebesar 3GB, membuat multitasking dan menjalankan aplikasi di iPhone ini cukup lancar. Ya, walaupun sesekali terdapat laggy atau nge-lag, namun hal itu jarang sekali terjadi. Dalam perilisannya, iPhone 7 Plus ini membawa berbagai kapasitas memori, dimulai dari 32GB, 128GB, dan 256GB untuk kapasitas terbesarnya. Dan unit yang kita ulas ini ialah yang varian 128GB. Menurut saya sih 128 ini merupakan sweet spot dalam hal penggunaan, baik untuk dijadikan daily driver maupun dijadikan HP sekunder atau pendamping. Kemampuan chipset A10 Fusion ini sekarang masih bisa diandalkan dalam hal aktivitas keseharian, baik itu chatting, sosmed, browsing, sesekali streaming, gaming ringan, dan aktivitas keseharian lainnya. Untuk gaming dengan tingkat lebih lanjut, saya tidak menyarankan iPhone ini untuk gaming berat. Bisa sih bisa, namun untuk intensitas pemakaian gaming dengan durasi yang lumayan, iPhone ini cepat panas dan dapat menimbulkan stuttering atau nge-lag yang lumayan. Dan tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kenyamanan kalian dalam bermain. Tapi apabila kita sandingkan dengan HP Android mid-range, iPhone 7 Plus ini masih cukup optimis dan pede. Mengenai desain, iPhone 7 Plus ini bisa dibilang jadul. Walau jadul, menurut saya pribadi sih desain ini cukup manis dan klasik. Ciri khas iPhone banget. Bagaimana tidak, desain seperti ini pun masih dipakai di varian iPhone SE terbaru, yakni iPhone SE generasi kedua 2020 dan iPhone SE generasi ketiga 2022. Ditambah iPhone 7 Plus juga memiliki beragam warna yang variatif, yakni gold, rose gold, jet black, dan red edition. Untuk ketebalannya di sini sekitar 7,3 mm, lumayan tipis dan tidak terlalu tebal untuk ukuran smartphone keluaran 2016-an. Dan beratnya sendiri memiliki berat 188 gram. Tidak ringan banget dan tidak terlalu berat juga. Pas lah, ada di zona nyaman lah kira-kira. Di genggaman pas dan dikantongi tidak terlalu makan tempat. Beralih ke depan sini terdapat area layar sentuh yang cukup luas. Namun bezelnya ini masih tebal apabila dibandingkan dengan desain smartphone kekinian. Ya iyalah. Kemudian di tengah ini terdapat Touch ID yang difungsikan sebagai tombol home dan juga sensor sidik jari guna akses keamanan iPhone ini. Responnya sendiri lumayan responsif dan di bawah sini terdapat lubang port Lightning yang digunakan untuk pengisian daya maupun koneksi ke komputer. Dan di sini ada speaker dan ini ialah mic. Di samping sini terdapat tombol power dan di samping sini terdapat tombol volume dan tombol profil. Dan di sini terdapat slot SIM card ya. Di atas polos-polos saja, tidak ada apa-apa. Berlanjut ke belakang, terdapat dua lubang lensa kamera beserta flash yang cukup terang. Logo Apple di sini masih menjerok sedikit ke atas dan tulisan iPhone di sini masih ada. Bahannya di sini dibuat dengan finishing matte ya, yang bisa dibilang cukup luxe, mewah lah. Tidak ada lubang port jack audio 3,5 mm di sini. Kata-kata plus di sini bukan tanpa arti dan maksud ya. Kata plus tersebut juga bermaksud untuk membedakan dengan varian iPhone 7 biasa, yang dilihat dari bentang layar dan jumlah lensa kamera yang sudah beda. Sesuai namanya, plus. Di sini bentang layarnya seluas 5,5 inci dengan resolusi layar 1080 x 1920 pixel dan rasionya tentu saja 16:9.
Kecerahan layarnya cukup cerah dan bisa dicerahkan hingga 625 nits. Warna yang ditampilkan oleh layarnya ini cukup tajam dengan ciri khas warna iPhone. Karena spesifikasi yang dibawa, layar ini sudah Retina IPS LCD, khas olahan Apple. Untuk streaming menikmati konten YouTube, Netflix, dan media streaming video lain pun masih nyaman. Fitur 3D Touch di sini masih cukup impresif sih, dengan memberikan feedback yang intuitif. Kita dapat merasakan feel getaran yang berbeda saat menekan lama suatu icon di layar ini. Responsivitas layarnya masih responsif, tapi beda cerita kalau LCD-nya sudah gantian ya. Berlanjut soal baterai, di iPhone ini memiliki kapasitas daya baterai sebesar 2900 mAh. Dengan daya baterai yang sedemikian tersebut, iPhone 7 Plus ini untuk sekarang hanya mampu bertahan seharian dengan 2-3 kali pengisian daya apabila dipakai secara intens. Mana ini baterai health-nya sudah 80% pula. Namun untuk kapasitas pemakaian standar saja, iPhone 7 Plus ini mampu bertahan seharian dengan di pagi hari dari 100%, menyisakan baterai belasan persen di jam-jam sore. Namun itu semua tergantung pada kondisi baterai dan pola penggunaan pribadi masing-masing orang ya. Berkaitan dengan konektivitas, iPhone 7 Plus ini sudah memiliki konektivitas standar terkini, baik itu Wi-Fi, Bluetooth, dan khususnya AirDrop yang dimana hal ini cukup signifikan apabila kalian sudah ada pada ekosistem Apple itu sendiri. Soal Wi-Fi-nya cukup kencang dan tidak kalah juga bila dibandingkan dengan Android mid-range. Lalu port isi dayanya masih menggunakan Lightning dan tentunya belum Type-C. Dan tak lupa juga sudah disematkan teknologi NFC. Dan di iPhone 7 Plus ini, absennya lubang atau port jack audio 3,5 mm cukup signifikan di sini, terutama bagi kalian para pecinta audio. Dan mengingatkan kembali, absennya lubang jack audio ini dimulai dari generasi iPhone 7 ini. iPhone 7 Plus ini hanya mengandalkan koneksi Bluetooth untuk menggunakan pengalaman audio lebih lanjut, menggunakan AirPods, speaker Bluetooth, atau audio output lain yang memakai koneksi wireless ini. Berbekal kamera dengan besaran 12 megapiksel pada kedua lensanya, iPhone ini cukup bisa bersaing dengan HP-HP sekarang. Kedua lensa di sini yakni lensa wide dan telephoto, dengan aperture f1.8 untuk lensa wide dan aperture f2.8 untuk lensa telefotonya. Dan kamera utama ini memiliki kemampuan merekam video hingga 4K 30 fps. Kemudian kamera depannya disematkan besaran megapiksel sebesar 7 megapiksel dengan fitur yang semuanya cukup standar, yaitu face detection dan HDR. Dan kamera depannya ini mampu merekam video hingga Full HD 1080 30 fps. Dan berikut saya akan lampirkan beberapa dokumentasi yang diambil dari kamera iPhone 7 Plus ini. Ya, dan berikut merupakan hasil dokumentasi yang diambil oleh iPhone 7 Plus ini. Bisa dilihat untuk warna, detail, dan foto pada saat malam hari pun cukup detail ya. Namun masih ada beberapa flare. Ya memang iPhone tuh kayak gini sih. Ya intinya masih bagus lah. Dari pembahasan tadi, iPhone 7 Plus ini memang menjadi buah si malakama untuk saat ini ya. Lebih tepatnya, bila kalian ingin meminang iPhone ini, pikir-pikir kembali apa yang kalian butuhkan dari iPhone ini. iPhone ini memang masih bisa-bisa saja dalam menjalankan aplikasi maupun gaming kekinian, seperti CODM, PUBG, ML, dan lainnya. Namun untuk beberapa game berat yang membutuhkan grafis tinggi dan performa, seperti Genshin Impact, Honkai Impact, iPhone 7 Plus ini cukup kewalahan. Drop FPS kadang terjadi dan yang paling rawan ialah cepat panas. Suhu yang dikeluarkan ini cukup berpengaruh dalam performa aplikasi atau game yang dijalankan. Akhir kata, di range harga 2,5 hingga 3 jutaan per November 2022 ini, bagi kalian yang ingin meminang iPhone 7 Plus ini dan menjadikannya sebagai daily driver alias HP utama, saran saya untuk lebih ditabung lagi. Karena dengan harga segitu sih, nambah dikit kalian sudah bisa memboyong iPhone X atau iPhone X yang notabene memiliki desain yang lebih kekinian alias full screen dan support software yang lebih lama. Dan tentunya sudah ada Face ID. Namun bagi kalian yang tetap kukuh ingin meminang iPhone 7 Plus ini, lebih baik ambil varian memori minimal 128GB, mengingat kebutuhan aplikasi sekarang yang semakin besar. Dan itulah video ulasan dan bahasan tentang iPhone 7 Plus ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan pastinya ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan.
Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk berikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.